Meskipun gagal, setidaknya ada beberapa hal yang bisa jadi sebuah kenangan. Ada hal yang bisa jadi alasan untuk tidak melanjutkan. Kita membaca doa dengan kepercayaan. Jelas. Kiri bandara Lawu sukses. Setelah berdoa, saya dan teman-teman melesat menyusuri gelap dan dinginnya malam, serta hatimu yang mulai terasingkan. Asik. Tak lama, 15 menit berselang, kami pun sampai di shelter sebelum pos 1. Di sana, kami rehat dan bercanda gurau sembari melepas letih. Say hi. Wan Ponorogo. Ya 5-an. Oh, bisa tuh Pak, lihat Ponorogo. Bisa, sing waduk. Waduk apa ya jenenge? Kan nang lerenge. Tidak begitu lama, kami pun melanjutkan harus menuju pos 1 yang jaraknya tidak jauh dari shelter ini. Perjalanan dari shelter menuju pos 1 diperkirakan 20 sampai 25 menit, sama dengan base camp menuju shelter. Itu pun tergantung fisik kita ya teman-teman. Sekali lagi, kami pun berhenti di pos 1. Sepertinya akan selalu berhenti dan mampir di setiap posnya. Maklum, tubuh ini tidak semudah dulu. Kita sudah sampai mana Mas Roji? Pos 1 guys. Pos 1 ya. Pos 1 Lawu jam Jam berapa? 2.34 kita sampai pos 11 guys. Mau terus di sini lanjut Start jam 9 ya. oh jam 9 Jam berapa? jam 11 Start oh start tadi jam 9 Start jam 9. 10 guys salam kering semangat guys. Tak kala ditemani suara khas hutan di kala malam serta angin yang sejuk, kami berjalan sembari menahan kantuk. Pos 1 menuju pos 2 emang yang terbilang cukup lama. Sesekali kami berhenti untuk menikmati suasana malam. Untungnya malam ini cerah, tidak seperti tadi saat di perjalanan menuju base camp. Melihat pernak-pernik indahnya lampu kota membuat saya ingat masa lalu, yaitu dimana ketika saya diberikan tas carrier oleh ibu saya, dan pertama kali juga saya membawanya ke gunung ini. Untukmu ibu, terima kasih. Sampai saat ini meskipun jauh, namun aku selalu merindukan. Terima kasih untuk segala kebaikanmu ibu. Malam semakin tidak kondusif. Nafas yang mulai tidak karuan karena harus berebut oksigen dengan tumbuhan di hutan membuat kami cepat lelah. Setelah perjalanan lumayan lama, kami pun sampai di pos 2. Di sana, saya dan tim memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Ya, ini pos 2. Ya. Pos 2 ini teman-teman. Ya. Lu gak Mas? Hah? Lu gak dari sini? Kok kayak telu? Mas, ceritain ini lagi ngecamp di mana kita? Ini lagi ngecamp di pos 2 karena Iya sebentar. kemalaman untuk naiknya. Kemungkinan besok kita lanjut di langsung puncak ya. Kemungkinan jam 6 kalau nggak jam 7 kita puncak habis makan ya toh, istirahat. Ya, siap. Setelah mendirikan tenda, saya dan tim membagi tugas masing-masing.
Saya dan Mas Tafid memasak, sedangkan yang lain berberes merapikan tenda untuk beristirahat dengan lega. Karena tidur adalah sebagian kenikmatan yang tak tertandingi di gunung. Telat beristirahat sama dengan merusak seluruh manajemen perjalanan kita sendiri. Maka dari itu, istirahat sangatlah penting saat mendaki gunung. Nasinya belum ada. Jawa Indonesia. Masak apa itu? Sambal goreng, tempe sosis. Pagi pun tiba. Alhamdulillah pagi ini diberikan kecerahan. Seperti pendaki pada umumnya, kami pun sarapan sebelum melanjutkan perjalanan. Rencananya kami akan summit dari pos 2 ini. Meskipun jaraknya lumayan jauh, tapi tidak membawa barang bawaan yang banyak, sepertinya akan mempercepat langkah kami. Setelah makan, kami pun pemanasan sesaat sebelum kita menuju summit. Hal ini sangat penting yang sering terlupakan oleh para pendaki, karena pemanasan kecil dapat memberikan efek baik bagi otot-otot yang menghindari cedera nantinya. Ubur-ubur kan lele, samit lele. Lanjut, kami pun berdoa dan berangkat menuju puncak Lawu. Dari pos 2, kami berjalan menyusuri trek menuju pos 3. Trek menuju pos 3 lumayan menanjak dan terjal, dibumbui beberapa batu-batuan yang sangat tidak ramah di kaki saya. Ya, jadi kita berhenti dulu. Banyak berhentinya karena Mas Upin ya kebelet berak. Inilah mendaki gunung ya, banyak dramanya. Wis, gimana Mas rasanya? Tutup manis. Wis. Ya, jadi kalau kita trekkingnya itu siang atau pagi ya, itu pasti kayak rasa capek. Beda kalau trekkingnya itu malam, karena kalau malam itu kan kita fokus ke jalur gitu, jadi nggak kerasa. Kalau trekkingnya itu pagi atau siang, kita tuh lebih lihat ke arah jalur ya, jadi tuh bawaannya males banget gitu. Jadi ya itu tergantung mindset kita sebenarnya. Setelah hampir 1 jam, kami pun sampai di pos 3. Di sana kami rehat lumayan lama karena ada beberapa rekan yang mengalami trouble seperti mual dan sakit perut. Setelah selesai, kami pun lanjut menuju pos 4. Saat menuju pos 4, pemandangan indah mulai tersajikan di sepanjang jalur yang kami lewati. Sedikit tidak percaya rasanya bisa kembali ke gunung ini. Gimana Lawu Mas Rudi? Cukup menantang. Kita Pak. Sudah berapa kali ke sini Mas Raji? 2. 2 kali ini ya. Dulu via mana aja? Dulu Cemoro Kandang, sekarang Cemoro Sewu. Oh, baru kali ini berarti ke Cemoro Sewu. Siap. Oke. Kapok gak Mas Rudi? Tidak.
Mas, apa sih pentingnya navigasi buat pendaki gunung? Ya penting ya, karena modal utama dari seorang pendaki itu yang pertama ya navigasi. Sama halnya kalau kita itu ke suatu daerah atau tempat ya, bukan hanya ke gunung ya, kita kan bermodalkan peta, terus kita juga harus tahu arahnya. Nah, bayangkan kalau kita mendaki gunung tanpa ada arah dan kita nggak bisa baca arah itu tadi gitu. Jadi navigasi adalah modal utama dari mendaki gunung gitu, bukan template CapCut. Saat sampai di pos 4, saya melewati beberapa batuan yang dinamakan batuan kapur. Di sini kaki mulai sudah tidak kondusif. Dengan semangat dan tubuh yang masih belum lelah, saya dan tim tidak menyerah. Ini unik guys. Nah ini guys, Mau Everest via Semono. keringetnya membeku guys. Keringetnya membeku. Yuhuy. Manusia es ini guys. Kita sudah sampai di pos 4 guys. Dari Coki. Sponsori coki. Setiap pendaki bawa coki. Halo Mas, kenapa para pendaki kok suka coki dan madu ya? Karena itu adalah penyemangat bagi para pendaki ya. Karena manisnya itu bisa bikin mood kita itu naik, gak kayak dia ya, bikin mood kita turun terus. Anjay. Setelah asik berbincang cukup lama, di pos 4 saya dan tim melanjutkan menuju pos 5 melalui jalur yang masih didominasi dengan batuan namun sedikit landai. Pemandangan yang indah membuat kami tidak merasakan lelah. Benar kata pepatah, di balik sesuatu yang sulit ada hal indah yang tersembunyi di sana. Setelah dari pos 5, saya tidak lupa mampir ke sebuah lembahan yang dekat dari pos Sendang Derajat, tempat di mana para pendaki biasa rehat di sana dan mengisi air. Saya menyempatkan membuat video lari-lari sinematik di sebuah lembahan tersebut. Setelah menikmati lembahan tersebut, saya dan tim melanjutkan perjalanan menuju puncak yang tidak begitu jauh dari pos Sendang Derajat ini. Trek menuju puncak terbilang lumayan terjal dan banyak persimpangan. Salah jalur sedikit bisa membuat kita masuk pada jalur lain dan sulit ditemukan. Hampir 30 menit saya dan tim berjalan, akhirnya sampailah kita ke puncak Lawu. Mana Mas puncak Lawu? keren ya. Jadi tadi kita ngecamp di pos 2, terus sebenarnya sih tadi selama di pos 4 ya, pos 3 ada trouble dari teman-teman, terus sampai sini dari pos 2 jam 8 sampai sini jam ya sekitaran setengah 2. Cuaca yang cerah membuat kami menikmati suasana puncak. Sesekali kami foto bersama untuk mengabadikan momen. Di tengah asiknya berfoto, cuaca tiba-tiba berubah. Mendung datang dan tanpa diminta hujan pun jatuh. Untungnya kami membawa jas hujan waktu itu.
Aman Mas Rizky. Ya, mantap. Ya. Untung ada penyelamat ini. Ya Mas Rizky. Siap, siap. Karena kondisi hujan dan jika kami diam terlalu lama akan menimbulkan resiko hipotermia, kami pun memutuskan melanjutkan perjalanan turun. Belum sempat sampai melewati pos Sendang Derajat, kami pun dihantam badai. Terpaksa kami pun masuk ke dalam shelter yang terdekat dengan warung yang berada di pos Sendang Derajat. Keadaan begini ya, semua terkena badai. Di sana kami pun terjebak selama 2 jam lamanya. Beberapa tim mengalami gejala hipotermia. Dengan segala tenaga yang tersisa, kami pun mau tidak mau melanjutkan perjalanan supaya suhu tubuh kembali terjaga. Kita turun sampai ini jam 4. Alhamdulillah kami pun sampai di pos 2 di area camp yang telah kami dirikan sebelumnya. Rencananya kami akan memasak dan makan malam. Setelah itu turun karena besoknya kami harus pulang karena tuntutan pekerjaan masing-masing. Jam 7 ya. Perlu digarisbawahi, gunung bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Kadangkala ia seperti perempuan, tidak untuk dipermainkan, melainkan dijaga serta dirawat dengan baik agar tidak menjadi sesuatu yang menakutkan atau melukai kita. Terima kasih untukmu yang setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada kawan-kawan terdekat kamu. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.